Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akmal Ihsanuddin Rabbani Al-Sidki, NIM sudah tertera dari manajemen C. Untuk presentasi proposal kali ini saya sendiri khususnya mengajukan judul yaitu pengaruh FOMO dan social media influencer terhadap purchase intention konsumen. Studi kasus pada konsumen warung sambal bakar Indonesia Dramaga Bogor. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, yaitu kita pertama latar belakang dulu ya. Jadi latar belakang ini kita mengambil bahwa di era digital ini masyarakat Indonesia cenderung tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Lalu dengan kemudahan yang diberikan oleh adanya internet ini memberikan beberapa pengaruh terhadap interaksi antar manusia, salah satunya yaitu mengubah gaya hidup mereka. Apa yang dibaca dan ditonton karena takut ketinggalan itu bisa menyebabkan yaitu dengan fenomena yang disebut dengan FOMO. FOMO sendiri adalah fenomena yang akan terjadi ketika seorang itu menjadi gelisah ketika mereka belum pernah mencoba atau belum mengikuti apa yang sedang ramai. Lalu ada latar belakangnya itu sosial media, yaitu kita sama-sama tahu bahwa seorang social media influencer itu memiliki pengaruh yang besar dalam menghasilkan FOMO terhadap masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin meneliti apa pengaruh FOMO dan social media influencer. Apakah memiliki keterkaitan dengan memiliki pengaruh terhadap purchase intention konsumen ketika membeli barang, khususnya konsumen warung sambal bakar Indonesia ini. Rumusan masalahnya sudah tertera. Yang pertama, apakah FOMO berpengaruh terhadap purchase intention konsumen? Yang kedua, apakah social media influencer berpengaruh terhadap purchase intention konsumen? Yang ketiga, apakah FOMO dan social media influencer berpengaruh terhadap purchase intention konsumen? Tujuan penelitian juga jelas sudah terlampir ya, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh FOMO terhadap purchase intention, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh social media terhadap purchase intention konsumen, dan terakhir untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh FOMO dan social media influencer terhadap purchase intention konsumen. Lalu bab 2 tinjauan pustakanya, tentu saja di grand teorinya ada manajemen, ada pengertian eh, dan pengertian syarat yang menulisnya, dan juga manajemen pemasaran, ada fungsi manajemen juga. Lalu di middle teorinya ada perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen apa aja nanti dijelaskan. Lalu apply teorinya ada yang pertama FOMO, yang kedua ada social media influencer, dan yang ketiga ada purchase intention ya. Sudah dijelaskan di dalam sini masing-masing. Dimensi-dimensinya pun sudah termasuk disematkan kakak ya. Lalu ada yang selanjutnya tinjauan dan hasil penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu banyak dan belum saya masukkan, nanti saya share mungkin ya. Lalu yang C, kerangka berpikir, model analisis dan hipotesis. Kerangka berpikirnya yaitu apa sih kerangka berpikir, kenapa FOMO dan social media influencer berpengaruh terhadap purchase intention. Dari sini kerangka berpikirnya sudah disampaikan ya, sehingga C menghasilkan hak 3 dan lain sebagainya. Lalu model analisisnya kita sama-sama tahu kalau FOMO itu sebagai X1 atau variable independent, social media influencer juga sebagai X2 yaitu variable independent 2, dan purchase intention itu sebagai variable dependent. Jadi yang kita ada pengaruh FOMO H1 terhadap purchase intention, dan yang kedua juga social media influencer terhadap purchase intention, dan FOMO dan social media berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu hipotesisnya udah dilampirkan ya, jelas ada H01, H1, H02, H2 gitu ya, sudah ditampilkan dengan jelas, bisa dilihat. Lalu bab 3 metode penelitian. Metode penelitian sendiri saya akan memakai metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan basic perhitungan dan penghitungan data. Lalu yang kedua, waktu dan lokasi penelitian. Untuk waktu saya atau sendiri belum mengetahui kapan akan dilakukan penelitian,
Tapi untuk lokasi ya tentu saja sudah ditetapkan, yaitu Konsumen Warung Sambal Bakar Indonesia cabang Dramaga Bogor. Untuk population sampel juga masih belum diketahui dengan pasti kami, karena saya belum menghitungnya dengan rumus-rumus yang ada. Jadi kami masih mencari. Dan yang keempat, sumber data dan teknik pengumpulan data, kita akan memakai data primer dan data sekunder untuk penelitian kali ini. Untuk bab 4 nanti mungkin selanjutnya akan saya lampirkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga selalu disehatkan dan apa yang menjadi aktivitas hari ini segera atau bisa dilancarkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.